Kebayang nggak nelayan yang modalnya udah pas-pasan sekarang harus muter jauh buat cari ikan. Itu pun kalau beruntung. Kalau nggak ya pulang dengan tangan kosong. Dan mirisnya ini terjadi di negara yang katanya agraris dan maritim. Ironi banget kan? Menurut data Ombudsman, ada hampir 4.000 nelayan yang jadi korban. Ribuan loh, bukan cuma 1 atau 2 orang. Salah satu nelayan bahkan bilang, buat makan aja susah. Sekarang udah bukan zamannya pagar makan tanaman, tapi pagar makan nelayan. Nelayan yang tiap hari berjuang cari ikan buat makan dan menghidupi keluarganya sehari-hari, sekarang malah dibuat sengsara karena kemunculan pagar laut. Saya tuh heran ya. Perasaan kagak ada habisnya nih masalah di Indonesia. Dan yang bikin saya tambah gregetan, pemerintah kayak nggak paham atau mungkin malah nggak peduli. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Kenapa ribuan nelayan sekarang teriak kesakitan, sementara kaum oligarki malah dapat privilege dan perlindungan? Jadi, buat kalian yang belum tahu, kabarnya pagar laut misterius sepanjang 30 km itu ditancap menghalangi abrasi di laut. Kabarnya pagar laut misterius sepanjang 30 km itu ditancapkan menghalangi abrasi di laut. Katanya sih yang ini buat kebutuhan industri tertentu. Tapi banyak yang curiga. Apa sebenarnya ini untuk mengamankan suatu wilayah atau reklamasi terselubung? Sampai ada yang bilang jangan-jangan bakal ada negara dalam negara. Wow, dahsyat juga nih oknumnya. Nah, biar kalian paham nih ya, di balik carut marutnya pagar laut tak bertuan ini, ada realita yang harus dihadapi para pencari ikan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Karena menurut para nelayan, pagar laut ini tuh kayak tembok yang bikin nelayan gak bisa cari ikan. Harus ngambil rute yang lebih jauh alias muter dulu. Otomatis bakal nambah biaya buat solar. Jadi laut yang harusnya bisa diakses bebas sama mereka yang memang menggantungkan hidup di sana malah dijadikan wilayah terlarang. Kebayang nggak nelayan yang modalnya udah pas-pasan sekarang harus muter jauh buat cari ikan. Itu pun kalau beruntung. Kalau nggak ya pulang dengan tangan kosong. Dan mirisnya ini terjadi di negara yang katanya agraris dan maritim. Ironi banget kan? Menurut data Ombudsman, ada hampir 4.000 nelayan yang jadi korban. Ribuan loh, bukan cuma 1 atau 2 orang. Salah satu nelayan bahkan bilang, buat makan aja susah. Apalagi buat beli bambu yang ditancepin sepanjang 30 meter itu. Kalian tahu nggak berapa perkiraan pemasangan bambu-bambu itu? Jumlahnya bambu-bambu itu aja diperkirakan mencapai 5 juta bambu. Sehingga biaya yang dikeluarkan kira-kira 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Noh, kalian bayangin ya, apa iya itu para nelayan yang pasang? Kan ngawur banget orang-orang yang nuduh bambu itu dipasang sama para nelayan. Kita ini udah dibuat kesel sama pihak berwenang yang kecolongan gara-gara ulah pemasangan pagar bambu ini. Malah ditambah emosi sama buzzer-buzzer peninggalan rezim Jokowi yang malah bikin konten rekayasa. Seolah-olah para nelayan ini yang masang itu pagar. Lah gimana sih jalan pikiran mereka? Udah tahu ini musibah dan masalah,
Kok ya buzzer ternak Mulyono malah ngambil job buat nyerang nelayan? Padahal udah jelas kalau kita bicara soal keadilan, yang namanya laut itu nggak bisa dipetak-petakin buat kepentingan suatu perusahaan. Atau pihak-pihak yang pengen nguntungin diri sendiri ketimbang kepentingan rakyat banyak. Nah, untungnya setelah kasus ini viral, akhirnya Panglima TNI menerjunkan personilnya buat ngebongkar paksa pagar laut tersebut yang ada di perairan Tangerang, Teluk Jakarta, dan Bekasi. Panglima TNI sendiri yang bilang kalau pembongkaran pagar laut ini dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Artinya masalah ini udah sampai di meja Pak Prabowo. Dan kita berharap perintah Pak Prabowo bukan cuma sekedar membongkar, tapi juga harus mengusut sampai tuntas siapa dalang dibalik kasus ini. Soalnya kata Menteri Agraria Tata Ruang Pak Nusron Wahid, area pagar laut ini ternyata udah bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Noh, kalian bisa bayangin kan, masa laut bisa dipetak-petakin segampang itu coba? Kan kita jadi curiga ya, ini sebenarnya mulai dicaplok pas eranya siapa? Karena setahu kita yang doyan bagi-bagi sertifikat lahan atau tanah itu ya cuma Jokowi. Kan udah sempat viral lagi tuh videonya pas dia lagi nawarin pengusaha buat pakai lahan berhektar-hektar. Dih, ngeri amat ya nih orang. Lebih parahnya lagi nih, kabarnya kemunculan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut itu ternyata di zamannya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hayo loh, apakah beliau ini akan jadi tumbalnya Mulyono? Ya, mana saya tahu, kok tanya saya? Lagian Demokrat main mata sih sama Mulyono. Ya, dicaplok juga deh ketum kalian. Sekarang kita hanya bisa berharap ke Pak Presiden Prabowo. Supaya Pak Prabowo memastikan gak akan ada lagi nih kebijakan-kebijakan yang sifatnya menguntungkan kaum oligarki. Tapi di satu sisi justru merugikan dan menyengsarakan para nelayan. Ingat ya Pak Prabowo, Anda harus berpihak pada rakyat. Karena yang nyoblos Bapak itu orang, bukan naga-nagaan kayak di zaman Mulyono. Sekarang kita tunggu nih hasil dari pembongkaran pagar laut dan kalau bisa mesti diangkat terus beritanya. Karena kalau nih kita lengah dikit, tiba-tiba pembongkarannya diberhentiin. Terus pagar bambunya malah dibalikin lagi ke posisi awal. Aduh, ampun deh gue mah kalau kayak gitu kejadiannya. Itu tanda-tandanya macan Asia kalah sama naga-nagaan. Ingat ya. Buat kalian semua, jangan mau laut kita dijadiin mainan segelintir orang kaya atau perusahaan besar yang cuma mikirin cuan. Capek-capek Pak Bung Karno merdekain Indonesia dari penjajah. Masa sekarang dijajah lagi sama oligarki? Jangan ya dek ya. Jadi guys, ini bukan lagi soal nelayan aja. Tapi ini soal keadilan, soal hak rakyat kecil yang seharusnya dilindungi, bukan diinjak-injak. Kalau kita diam, artinya kita ikut membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Karena laut itu isinya ikan, bukan naga. Udah dulu ya, ntar kalau naganya baper, takut saya yang disembur api. Bye!